Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke saya, Lulus Ayu Angelika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 1 praktikum KRGM. Modul 1 kali ini kita akan membahas mengenai pengenalan angle meter dan GPS. Untuk tujuan praktikum kita pada modul 1 ini, yang pertama adalah 1. Kita dapat mengetahui cara kerja angle meter dan GPS. Yang kedua, kita dapat mengoperasikan angle meter dan GPS. Dan yang ketiga, kita dapat mengukur ketinggian obstacle dengan angle meter. Nah, alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum KRGM kita adalah pertama, angle meter, yang kedua adalah GPS, dan yang ketiga adalah alat tulis. Oke. Angle meter. Di sini saya memegang angle meter yang akan kita gunakan dalam praktikum kita kali ini. Nah, angle meter itu sendiri adalah alat ukur yang digunakan untuk mencari nilai sudut. Nah, ini adalah alatnya. Dan ini adalah GPS yang akan kita gunakan dalam modul kita kali ini. GPS itu sendiri berguna sebagai alat yang digunakan untuk menelusuri serta mengetahui lokasi di mana memiliki kemampuan untuk waypoint atau titik lokasi dan trek atau rute perjalanan. Nah, GPS mendapatkan sinyal langsung dari satelit untuk menunjukkan posisi dan lokasi. Kuat atau lemahnya sinyal GPS bergantung pada obstacle, berapa bangunan tinggi, pepohonan, dan lain-lainnya. Nah, jenis GPS itu sendiri dibagi menjadi Garmin ATREX 20, Garmin ATREX 30, Garmin GPS Map 62S, Garmin GPS Map 64S. Nah, di sini jenis GPS yang kita gunakan adalah Garmin GPS Map 64S. Ini adalah bagian-bagian dari GPS Garmin 64S. Di sini adalah tombol memperbesar peta. Di sini adalah membuka menu pencarian. Kalau misalkan di sini adalah menyimpan titik lokasi. Tombol ini adalah membatalkan pilihan kembali ke menu sebelumnya. Tombol enter berguna untuk OK. Tombol ini membuka pilihan menu, mengakses halaman utama, memperkecil peta. Dan ini adalah layar yang akan ditampilkan pada GPS Garmin 4S ini. Setelah kita mengetahui fungsi dan kegunaan dari dua alat ini, selanjutnya kita akan langsung melakukan pengukuran di luar yang akan dilakukan oleh Desi Rianti. Selamat siang teman-teman. Terus kita masuk ke pengimplementasian langsung alatnya bersama saya, Desi Rianti. Buat pengimplementasian alatnya sendiri, yang pertama itu angle meter. Angle meter ini digunakan untuk mengukur sudut dan jaraknya sendiri. Gimana sih cara kita gunainnya? Pertama, misalkan nih kita mau link planning itu di daerah IT Telkom dan misalkan sama di Purbalingga, IT Telkom sebagai transmitter dan yang di Purbalingga itu di receiver. Nah, di link planning IT Telkom ke Purbalingga sendiri kan pastinya banyak namanya terrain atau kontur daerah-daerah yang ada obstacle-nya gitu ya. Nah, itu sendiri kita harus mengukur obstacle-nya sendiri lah. Di sini angle meter digunakan untuk mengukur obstacle. Obstacle itu sendiri kita mengukur yang paling tinggi. Misalkan nih daerah IT Telkom sendiri kita paling dekat obstacle-nya mana nih, kita lihat. Kita umpamakan gedung IT Telkom ini sendiri sebagai obstacle paling tinggi. Nah, kita contohkan buat angle meter kita sendiri, kita arahkan ke sudut yang tertinggi di gedungnya seperti ini. Nah, kalau segini, kalau udah
kita ukur jarak dari kita menuju ke gedung itu sendiri lah. Jaraknya berapa meter, kita umpamakan ke sana 5 meter lah ya, 5 meter lah. Jaraknya 5 meter lah, sudutnya berapa yang kita ini. Kan misal yang tertinggi di sana nih kayak gini. Misalnya sudutnya terbentuk di sini 40 derajat. Nah, kan sudutnya terbentuk dari ini angle meternya tuh 40 derajat. Ya, sekitar 40 derajat lah ya kita bulatkan. Nah, terus jaraknya kita menuju gedungnya itu berapa meter lah. Kita ya karena harusnya pakai meteran itu karena terhalang oleh bangunan, jadi kita umpamakan ukurannya 5 meter sendiri lah ya. Berarti cara berhitungannya berarti tan sudut 40 derajat dikalikan jaraknya yang diukur yaitu 5 meter misalkan. Berarti ntar hasilnya berapa itu dimasukkan di jarak di hasil datanya nanti. Nah, karena sudah saya jelaskan angle meter, nanti ada GPS sendiri. GPS itu untuk menampilkan latitude dan longitude dan juga sudut elevasi yang buat nanti kita tampilkan di hasil. Ini ada alat GPS-nya sendiri. Aplikasi GPS sendiri gimana sih? Jadi kan nanti kita membutuhkan data latitude sama longitude-nya untuk ditampilkan di pet loss-nya lah. Kita untuk mencari ininya gimana? Sebenarnya dalam penggunaan GPS ini sendiri harus dilakukan dari awal kita link planning, misal dari transmitter ke receiver. Tadi kan contohnya ke IT Telkom ke arah Purbalingga ya, harusnya kita perjalanan harus GPS daerah IT Telkom ke Purbalingga karena kita terbatas karena dalam sisi pandemi, jadi kita mencontohkan cara penggunaan aja secara sederhana saja lah. Begini cara penggunaan alat GPS-nya sendiri. Pertama kita harus setting ke setup-nya. Udah di setup, pertama yaitu selanjutnya kita enter saja setup. Baru kita ke track, yaitu mengetrack perjalanan dari transmitter ke receiver, kita enter saja. Nah, kemudian kita enter lagi saja. Nah, kita pilih record show and, yaitu untuk record untuk dan menampilkan data map yang kita sudah track dari awal perjalanan dari IT Telkom ke Purbalingga. Kita enter saja. Dan kita sudah men-setting untuk merecord dan menampilkan map yang kita track dari perjalanannya ya. Ya, kalau kita langsung ke awal lagi yang tadi setup, terus ke track saja kita masukin sudah. Tidak ya, ini tampilnya berarti current track. Kita langsung saja tes. Nah, ini sudah menunjukkan yaitu kita udah awal udah awal nge-track yaitu untuk mencari nilai latitude sama longitude-nya sendiri. Ini seharusnya kita berjalan ya, maksudnya kita harus berpindah tempat lah untuk berpindah tempat untuk menampilkan latitude sama longitude-nya. Tapi karena kita alatnya terbatas karena ada masalah sedikit, jadi kita hanya menampilkan cara penggunanya saja. Harusnya ini kita klik saja, kita klik go. Nah, berarti kita harus, kalau kita berjalan, nah ini yang tanda ini pasti kita akan mengikuti jalan kita, yaitu arah misal dari sini ke sini. Nah, seharusnya kita kan dari IT Telkom ke Purbalingga nih, berarti kita harus dari IT Telkom menuju ke Purbalingga. Berarti nanti datanya nanti kita cari, misalkan kita udah berjalan nih, nanti kita klik saja mark. Nah, di sini mark itu sudah menunjukkan lokasi latitude sama longitude-nya sendiri dan sudut elevasi yang terbentuk lah. Ini kita record, jangan lupa kita klik down sendiri untuk menyimpan data yang kita tadi udah men-track perjalanan kita. Kita klik. Nah, kalau sudah kita udah berpindah tempat lagi nih, kita jangan lupa lagi mark sama done. Nah, ini
buat kita menyimpan data latitude sama longitude sendiri tadi sesuai kita mengukur obstacle yang tertinggi kita berhenti. Misal dari jarak kita dari Telkom, jarak perginya bergeraknya 5 meter dari kita awal berpindah. Dan di situ berarti nanti kita baru menyimpan data latitude longitude-nya, terus lanjut lagi 5 meter selanjutnya lah baru kita mengukur obstacle tertinggi yang kita dapat di daerah tersebut. Nah, kalau sudah berarti kita juga jangan lupa men-setting alat ini untuk menyimpan data lokasi, latitude, longitude, dan elevasinya sendiri. Nah, kalau sudah sampai ke arah tujuannya, baru data ini bisa ditampilkan di alat GPS-nya. Nanti bisa ditampilkan kalau implementasi langsung menggunakan alat ini. Nah, baru datanya disimpan dan diolah sebagai hasil data. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Misal masih ada materi yang kurang ataupun masih belum dipahami oleh praktikan sendiri, bisa langsung menghubungi asisten. Bisa saya, Mbak Lulus, dan Mbak Nisa sendiri. Tanyakan saja apa yang masih kebingungan, karena ini kan terhalang oleh jarak dan waktu. Tanyakan saja apa yang masih kurang paham ya. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.